بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، اليوم في هذه الليلة سنبحث في الإعراب والمبني. الإعراب والبناء. كما عرفنا سابقا أن الإعراب باختصار هو تغيير إلى آخره. والبناء، البناء ضد الإعراب. البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ولم يتغير بسبب العوامل. Kalau i'rab itu perubahan, al-bina itu justru sebaliknya, tetap luzum, tetap akhiril kalimati, akhir dari satu kata, halatan wahidatan, dalam satu keadaan, walam yataghayyar, dan tidak berubah bisababil awamil, walaupun disebabkan oleh awamil. Jadi kalau i'rab itu perubahan, al-bina itu tetap. Nah, sesuatu atau kata yang berubah disebut al-mu'rab. Kata yang berubah, maksudnya berubah akhirannya. Umma al-kalimah allati la tataghayyar al-mabni. Jadi kata yang tidak berubah, tetap maksudnya. Al-i'rab wal bina. Fi hadzal yawm عندنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة: الاسم، الفعل، الحرف. طيب، الكلمة إما أن تكون معربا، إما أن تكون معرب، وإما أن تكون مبنيا. وعندنا الاسم فعل حرف. Jadi kalau kita tahu pembagian kata, ada isim, fi'il, huruf, kata juga bisa dibagi menjadi mu'rab dengan mabni, yang berubah dan tidak berubah. Kalau kita punya tiga macam kalimah, maka isim ini mabni atau mu'rab, fi'il ini mu'rab atau mabni, huruf ini mu'rab atau mabni. Sekarang kita akan membahas pembagian kalimah kepada mu'rab dan mabni, dan siapa saja yang masuk ke kategori mu'rab dan mabni di antara isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Ini akan ana hapus ya. Ana butuh agak ini. أعطيكم فرصة للتصوير. طيب خلاص. الآن سنتكلم عن الأحكام في الأسماء باعتبار الإعراب والبناء. الأصل في الأسماء الإعراب
Al-aslu fil asma'i al-i'rab. Jadi hukum asal dalam isim itu adalah al-i'rab. Bima'na hukum asal dari isim itu dia itu selalu berubah-ubah. Illa, nah, kecuali satu, ad-dhamir. Contohnya, misaluhu huwa. Jadi hukum asal dari isim itu adalah yang selalu berubah-ubah kecuali ad-dhamir. Huwa masalan. Huwa tidak mungkin menjadi hui atau hiu ya. Tetap saja huwa. As-tsani al-ismu al-mausul. Isim mausul contohnya alladzi, nggak bisa jadi alladzwi, nggak bisa. Watsalits ismul isyarah. Misaluhu hadza, hadhihi, haula'i ila ghairi dzalik. Ar-rabi' ismul istifham. Contohnya man. Nggak bisa jadi mun atau min, nggak bisa, isim istifham. Yang kelima, ismul fi'li. Isim fi'il. Maksudnya gimana? Isim fi'il itu adalah isim tetapi bermakna fi'il. Contohnya soh bimakna uskut. Soh itu diam. Dia soh itu adalah isim tetapi bimakna fi'il, yaitu uskut, diamlah. Al-aslu fil asma'i al-i'rab illa ad-dhamir ismul mausul ismul isyarah ismul istifham ismul fi'li. Hakadha. Jadi hukum asal dari isim itu adalah mu'rab kecuali isim yang 5 ini. Tapi di beberapa kitab fikih, kitab nahwu ditambah ya, ada beberapa hal yang tambahan ya. Jauh atau lebih banyak dari 5 hal ini. Tetapi yang umdahnya ini adalah yang 5 ini. Jadi ini hukum asal dari isim, yaitu al-i'rab nih. Al-i'rab ya. Hukum asalnya al-i'rab. Hakadha. Baik, u'tikuna fursatan litaswir. Silahkan di screenshot ya. Sekarang kita di fi'il. Baik. Hukum asal di fi'il gimana? Afwan, sebentar. Baik. Al-aslu fil af'ali al-bina. Hukum asal dalam fi'il itu adalah bina. Maksudnya hukum asal fi'il semuanya secara umum adalah mabni ya. Ana kasih kurung inda al-basriyin. Sekali lagi inda al-basriyin. Karena Ibnu Ajurum masya ala madhhabi al-kufiyin ya. Inda al-basriyin. Hukum asal dalam fi'il itu adalah bina, mabni.
كما عرفنا أن الأفعال تنقسم إلى 3 أقسام: الماضي والمضارع والأمر. الآن عندنا الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح. الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح. Jadi hukum asal di fi'il madhi itu adalah mabni ala al-fath. Wa indana 3 halat lil madhi. عندنا 3 حالات في الماضي. الأول مبني على الفتح وهو الأصل. الثاني مبني على السكون. والثالث مبني على الضم. عندنا 3 حالات للماضي: مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. هذا مبني على الفتح يكون الأصل. إذا وجدنا الماضي نقول مبني على الفتح، هذا هو الأصل. لكن قد يكون مبنيا على السكون. متى يكون؟ إذا اتصل به تا تي تو نا نا. إذا اتصل به تا تي تو نا نا. سنشرح هذا الألفاظ إن شاء الله. والأخير مبني على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. Jadi fi'il madhi itu dia itu hukumnya mabni alal fathi ya. Tetapi madhi mempunyai 3 keadaan: mabni ala sukun, mabni ala dhammi, dan mabni alal fathi ya. Kita tasrifkan dulu supaya gampang. Contohnya fa'ala ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al, afwan, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita lihat hukum fi'il madhi asalnya mabni 'alal fathi. Fa'ala hukum asal, hadza huwa mabni 'alal fathi. Mabni 'alal fathi. Fa'ala kadzalik mabni 'alal fathi. Unzur ila harakati lam. Unzur ila harakati lam. Lihat kepada harokat lamnya. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'alu. Taib, unzur ila harakati lam. Amma fa'alu famabni 'ala dhammi idza tasala bi wawul jamaah. Unzur hadhihi wawul jamaah. فنقول فعلوا مبني على الضم. ثم
Fa'alat. Fa'alat. Unzur ila harakatil lam. Mabni ala al-fathi. Fa'alata. Unzur ila harakatil lam. Mabni ala al-fathi. Fa'alna. 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 Ama fa'alna mabni ala sukun. Unzur ila harakatil lam. Idza tasala bihi ta ti tu na. Unzur. Na. Idzan hadza mabni ala sukun. Fa'alta. Unzur ila harakatil lam. Idza tasala bihi ta ti tu ta. Hadhihi ta. Fa'altuma. Idza tasala bihi ta ti tu. Tu. Unzur. Fa'altuma tu. فهذا مبني على الفتح على السكون. فعلتم التو هذا كذلك مبني على السكون. فعلت تأتي هذا مبني على السكون. فعلتما كذلك. فعلتن كذلك. تو. فعلت كذلك. فعلنا كذلك. هذا هو أو هذه هي حالة أو الأحوال للماضي مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم. Wa'tikunna fursatan litaswir. Silahkan di screenshot ya. Taib, kalau sudah ana hapus. Taib. Sekarang kita bahas fi'il amr. Al-aslu fi fi'lil amri al-bina'u ala sukun. Hukum asal di dalam fi'il amr itu adalah al-bina ala sukun, mabni ala sukun. Kadzalik lil amri indana thalathu halat. Al-awwal mabniun ala sukun wa huwa al-asl. Al-thani mabniun ala حذف النون. الثالث مبني على حذف حرف العلة. أو نقول القاعدة للأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة احفظنا. يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب أولا مبني على السكون، هذا هو الأصل. الثاني مبني على حذف النون. متى يكون؟ إذا اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة وثالث ياء المؤنثة المخاطبة والأخير مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتلا إذا كان معتل الآخر نقول إذا كان معتل الآخر. Ketika dia itu mu'tal akhir. Apa mu'tal akhir? Ketika akhir katanya itu atau akhir kata atau fiilnya itu
huruf illah yaitu alif, waw, ya. Kita akan bahas dulu ya. Kaidah yang pertama, yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Nanti ini diakhirkan. Kita tafsilkan dulu, kita tasrifkan dulu fi'il amr. If'al, if'ala, if'ali, if'ala. Afwan. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Mabni ala sukun, hadha huwa al-asl. هذا هو الأصل. افعل مبني على سكون. انظر إلى حركة اللام. افعل مبني على السكون. افعل هذا هو مبني على حذف النون. لماذا مبني على حذف النون؟ لأنه اتصل به ألف الاثنين. انظر ألف الاثنين، هذا هو ألف الاثنين. افعل مبني على حذف النون. افعلوا آخره واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة فمبني على حذف النون. افعلي هذه هي مؤنثة المخاطبة فمبني على حذف النون. افعل إذا اتصل به ألف الاثنين مبني على حذف النون. أما افعلنا نرجع إلى حكم الأصل مبني على السكون. هذا مبني على السكون. إذا نقول مبني على السكون. هذا مبني على السكون. ثم هذا مبني على حذف النون. على حذف النون. على حذف النون. على حذف النون كذلك. طيب هكذا. والأخير مبني على حذف حرف العلة. Bagaimana ini mabni dengan menghapus huruf illah idza kana mu'tal akhir. Contohnya gini. Mu'tal akhir kita ambil satu. Ini bisa ya, misalkan ikhsha, ud'u, irmi. Yang ini perhatikan ya, untuk dhamir anta saja. Untuk dhamir anta saja. Jadi cuman lafal-lafalnya gini, ikhsha yang akhirannya alif, asalnya ikhsha'a gitu kan, ikhshaya. Ud'u asalnya ud'u, irmi, irmiya gitu, seperti irmiyu, seperti itu ya. Jadi untuk dhamir anta faqat kita ambil satu saja. Ini kan untuk dhamir anta kita ambil contoh ud'u. Kita ambil contoh ud'u. Ud'u. Ud'uwa. Ud'u. Afwan. Ud'u, ud'uwa, ud'u. Ud'i. Ud'uwa. Ud'una. Seperti itu. Kita lihat ud'u di sini mabni ala hadfi harfin illah.
Kapan mu'tal al-akhir? Untuk domir anta faqat. Untuk domir anta saja. Tidak yang lain. Kalau ud'uwa, afwan, kok nggak ada alifnya? Ud'uwa, kalau ud'uwa gimana? Ud'uwa mabni ala hadfi harfil ala hadfi nun. Kenapa? Karena bersama dengan aliful itsnain. Ud'u, kalau ud'u karena bersama dengan wawul jamaah mabni ala hadfi nun. Ud'i sama karena bersama dengan ya muannats mukhatabah mabni ala hadfi nun. Ud'uwa begitu pula karena bersama dengan aliful itsnain mabni ala hadfin nun. Ama ud'una dia tidak mabni ala hadfi harfin ila atau mabni ala hadfin nun, tetapi dia mabni ala as-sukun gitu. Jadi kita tafsil ya, mabni ala hadfi harfin ila ini untuk domir anta saja. Terus bagaimana maksud dari yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu? Maksudnya fi'il amr itu dia itu mabni terhadap apa-apa yang fi'il mudhari'nya itu majzum dengannya. Kalau fi'il mudhari' majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni ala sukun. Kita lihat kata if'al. Kalau if'al itu kan domir anta dari kata afan, dari kata taf'al kan? Taf'alu, dari kata taf'alu. If'al itu dari kata taf'alu ya. Untuk domir anta. Kita lihat taf'alu kalau majzum kita tambahkan lam. Jadi gimana? Lam taf'al. Majzumnya dengan apa? Dengan sukun. Maka fi'il amr taf'al yang sama itu untuk if'al, yaitu if'al, maka dia juga mabni ala sukun. Seperti itu. Atau kita ambil contoh yang lain. Misal kata if'alu ya. If'alu itu kan untuk domir antum, berarti asalnya taf'aluna. Taf'aluna. Kita lihat taf'aluna fi'il amrnya if'alu untuk domir antum. Kita tambahkan lam. Lah, kalau taf'aluna kita tambahkan lam jadi apa? Taf'alu. Nunnya dihapus. Kalau fi'il mudhari'nya mabni ala hadfi nun, kalau fi'il mudhari'nya majzumun ala hadfi nun, maka fi'il amrnya mabni ala hadfi nun. Itulah yang dimaksud dengan kaidah yubna ala ma yuzzamu bihi mudhari'uhu. Baik. Ana rasa afwan ya, tidak dapat panjang lebar untuk malam ini. Ana mohon maaf ya, mungkin Ana cukupkan sekian dulu ya, biar nanti untuk minggu depan tidak terlalu banyak syarahnya. Terus karena kalau kita teruskan membahas bahasan fi'il mudhari' itu lebih pelik ya, lebih lebih rinci dibanding fi'il madhi sama fi'il amr. Jadi harus benar-benar pikirannya jernih. Insya Allah ya. Jadi insya Allah untuk minggu depan syarahnya ini saja Ana kurangi ya. Karena yang barusan saja syarahnya kalau terlalu banyak nanti takdimnya terlalu lama. Biar sedikit-sedikit tetapi mungkin gitu seperti itu. Jadi insya Allah besok minggu depan kita akan membahas pembahasan fi'il mudhari' dengan huruf dari segi mu'rab dan mabni, dan ada sedikit tambahan di babu ma'rifati alamatil i'rab. Seperti itu. Sebelum Ana tutup, silahkan ada yang bertanya. Mana Ustadz? Boleh, silahkan. Sebenarnya apa? Ana masih kurang paham. Nun itu apa sih Ustadz? Gimana? Nun itu apa? Maksudnya maknanya apa dan kenapa itu termasuk sukun ya Ustadz ya? Gimana? Afan sinyalnya jelek barusan. Gimana? Apa?
hadfun nun itu maknanya apa, Ustadz? Oh, hadfun nun. Hadfun nun itu dari kata ya hadzafa itu menghapus, an-nun itu nun. Jadi dengan cara menghapus nun gitu. Mabni itu dengan cara menghapus nun. Contohnya kata if'alu. Asalnya if'aluna. If'aluna. Fi'il amarnya itu kalau if'aluna dengan cara menghapus nun. Jadi if'alu seperti itu. Kita lihat. Masih bingung kah? Baik, kalau masih bingung gini. Coba sekarang di screenshot dulu ya. Coba screenshot dulu. Baik, kalau sudah Ana hapus ya. Sekarang Ana mau hapus nih. Silakan screenshot kalau sudah Ana hapus. Baik. Begini. Fi'il amr itu ketika kita memerintah kepada siapa? Kan dhamir itu ada mutakalim, mukhatab sama al-ghaib. Orang ketiga. Kita memerintah kepada siapa? Pasti kepada al-mukhatab. Bagaimana kita bisa memerintah kepada diri sendiri ya? Nggak bisa. Atau memerintah kepada orang yang tidak ada. Pasti kita memerintah itu kepada mukhatab. Kita lihat fi'il mudhari' tasrifan untuk mukhatabnya apa saja? Tasrifannya itu taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ini adalah tasrifan dari fi'il mudhari yang mukhatab. Jadi, Ustazah sekalian, fi'il amr itu asalnya fi'il mudhari'. Contohnya kita bahas if'al itu adalah fi'il amr. Asalnya itu adalah taf'alu. Kemudian ditambah lam. Disebutnya lamul amri. Maka menjadi litaf'al. Disebutnya lamul amri. Litaf'al. Dan menjazmkan ya. Sekali lagi dan menjazmkan. Terus lamnya itu dihapus. Karena untuk memudahkan jadi taf'al. Karena seakan sama dengan bentuk taf'alu, maka taknya pun dihapus jadi af'al. Tidak mungkin kita memulai ucapan dengan huruf yang sukun, maka kita tambahkan aliful wasol jadi if'al. Seperti itu. Ini contoh dari kata if'al. If'al itu berasal dari kata mudhari yang ditambahkan lamul amri menjadi litaf'al, kemudian dihapus lamnya menjadi taf'al, kemudian jadi taknya dihapus jadi af'al karena sama dengan lafaz mudhari, kemudian kita tambahkan alif wasol karena supaya tidak mengucapkan di awal dengan huruf yang sukun seperti itu. Ini langkah-langkahnya sebenarnya. Nah, begitu pula yang barusan, contohnya hadfunun, kata dari kata misalkan if'alu. If'alu itu dari fi'il amr untuk antum ya. If'alu itu mabni ala hadfinun. Kok gimana sih maksud hadfinun? Karena if'alu itu asalnya taf'aluna. Taf'aluna.
Kemudian karena kita memerintah, maka kita tambahkan lamul amri. Maka menjadi litaf alu. Karena al-af'al al-khumsah yaitu taf'aluna, ketika kedatangan lamul amri yaitu menjazmkan, dia itu nunnya itu hilang. Dihapus nunnya, jadi litaf'alu seperti itu. Maka inilah asal usul mabni ala hadfin nun. Kalau fi'il mudhari'nya mazum dengan hadfin nun, kalau fi'il amrnya mabni ala hadfin nun, seperti itu. Nah, maka nanti dihapus lamnya jadi taf'alu. Kemudian ta'nya dihapus karena akan sama bentuknya dengan fi'il mudhari, jadi af'alu. Kemudian kita tambah aliful wasol supaya tidak berbicara atau mengucapkan kata dengan huruf yang sukun, jadi if alu, seperti itu. Jadi inilah asal usul kenapa disebut mabni ala hadfin nun. Mudah-mudahan sedikit dari pembahasan ini bisa menjawab pertanyaan Ustadzah barusan ya. Silahkan, ada yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Ana hapus ya. Baik. Tidak adakah? Baik, kalau tidak ada mungkin Ana cukupkan Ustazah. Ustazah Ummu Fadl, silahkan Ana kembalikan kepada moderator. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Fi amanillah wa barakallahu fiik. Amin, amin, amin. Nah, izin untuk keluar grup ya. Naam, Ustaz, tafadhol. Insyaallah nanti ada rekamannya ya, Ummahat ya. Jadi bisa didengarkan kembali